Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaih wa maral layani wa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaih ma maral layani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ajma'na bihi fid dunya wal akhirah. Allahumma ahyina mutamassikina sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma ya Allah, Allahumma rizqna ru'yata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan Allah, jadi datang kepada saya ini subscriber. Sebenarnya dia kemarin baru subscribe. Ternyata subscriber, saya tidak menyebutkan subscribernya siapa. Yang jelas datang kepada saya subscriber. Setelah itu dia melihat di YouTube saya ini penyakit yang dia sendiri ngalami. Dan dia ini teman saya kuliah tapi dia nggak punya ijazah karena ilegal. Jadi singkat cerita, dia ini melihat YouTube saya itu setiap di video-video banyak pula yang ternyata gejalanya sama seperti yang di video ternyata. Terus dia kesini karena kangen sama saya, karena nagih hutang dan lain sebagainya ya. Nagih janji maksudnya. Nagih janji mau kesini, terus akhirnya kesini alhamdulillah. Singkat cerita begini, dan mohon maaf, sebelumnya juga ada Pak Marwi siapa itu dari Singapura juga ngelihat dia ini mu'alid juga, peruqyah juga, ruqyah syariah dari Singapura. Tadi WA saya, beliau setelah melihat saya, ternyata beliau peruqyah syariah juga sering. Kalau di sana kan nggak ada ruqyah aswaja, ruqyah syariah sama saja. Bagi saya juga sama saja, hanya annaha la musyahada fil istilah. Nggak perlu ribet ngurusi istilah. Singkat cerita, beliau itu ngamalkan yang berada di video saya. Ternyata menurut beliau itu mustajab. Maksudnya tidak sekedar atraksional, tidak sekedar hanya hiburan, tapi juga ada edukasi. Nah, saya akan membahas yang datang kepada saya ini. Yang mendatang kepada saya ini, singkat cerita, kita diagnosa ternyata depan rumahnya terindikasi sihir. Ini sihir tanah kuburan yang sudah berusia 7 tahun. Nah, sekitar 7 tahunan lah yang membuat gatal-gatal. Dan nanti saya sudah tidak ingin jelaskan bagaimana cara pengobatannya. Karena sudah sering saya sampaikan, intinya kalau SOP dijalankan, kalau kena sihir tanah kuburan itu sangat gampang, begitu gampang dan sangat gampang. Pokoknya intinya 1, SOP dijalankan, 2, kalau gatelnya, karena panjenengan semua yang kesulitan untuk nangani sihir tanah kuburan ini, menurut saya sihir tingkat RT. Jadi beda dengan sihir-sihir media elemen udara, elemen angin seperti boneka, foto, itu agak sihir menengah ya. Nah, kalau sihir tanah kuburan itu sihir punden, sihir tanah kuburan itu santet tingkat RT. Jadi belum sampai provinsi, baru RT. Makanya
jarang mematikan itu sangat kemungkinannya sangat agak jauh ya. Baik para sahabat, dan kemudian di singkat cerita, nah ini singkat cerita para sahabat, dari 1, 2, 3 saya tunjukkanlah orangnya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 orang itu anaknya berapa? Anaknya 3, istrinya berapa? Istrinya 1. Jadi istrinya 1, anaknya mbahnya 3. Semua terkena. Yang ada yang 1 yang aneh para sahabat. Ya kan aneh. Karena saya merasakan beliau ini luar biasa, cahayanya luar biasa. Singkat cerita, beliau ini Simbah ini menurut diagnosa kita setelah kita lakukan swab, mbahnya ini tidak terindikasi santet sedikit pun. Beda dengan yang lain, anaknya yang baru usia berapa ini? 3 tahun, ada yang ini 11 tahun, ada yang 13 tahun, itu juga kena. Tapi mbahnya ini tidak kena. Nah ternyata ada resepnya. Pertama, mbahnya tidak pernah sholatnya bolong bagi. Sholatnya bolong kan mboten nate. Ya, beliau ini penyabar para sahabat. Jadi mbahnya Mbah sinten namanya? Mbah Am. Itu Mbah Am Saro. Para sahabat, ini Mbah Am Saro ini ketika saya kuliah S1 di Jombang ini beliau yang suka membuatkan kopi. Nggih, Mbah nggih. Matur nuwun Mbah kopi ini, Mbah. Duka nggih. Mbah jaraken mau. Nggih, mboten. Nggih, biasanya yang suka menyapa. Jadi saya kuliah dulu mbahnya ini yang ini. Ternyata kita swab, subhanallah, tidak ada penyakitnya. Sihirnya tidak masuk sama sekali. Ya beliau ada indikasi sakit mbah itu? Darah tinggi, tapi itu bukan bagian dari sihir tersebut. Nah, untuk membedakannya tentu kita sangat gampang ya. Melakukan swab gangguan, tapi mbahnya ini kepalanya suka di sini nyut Mbah ya. Darah tinggi. Jadi untuk mbahnya saya kira sakitnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sihir. Nah, ternyata resepnya apa para sahabat? Nanti para sahabat bisa kalau pengen nggak kena santet, maka lakukan jadilah orang 3 ini. Jadi orang 3 ini. Yang pertama yaitu beliau ini terkenal orang yang sabar. Ini terkenal di Jombang dan Mojosongo, ini terkenal mbahnya ini penyabar. Itu. Penyabar ya, Mbah. Penyabar nggih anak-anak nyempet mercon ya dijarno mercon ngono. Terkenal nyabar. Nomor 2 para sahabat, sholatnya dijaga. Jadi selain 5 waktu jelas karena beliau ini sholat. Yang kedua adalah sholat qiyamul lail nggak pernah ditinggalkan. Jadi kalau beliau bangun tidur selalu sholat. Biasanya sholat napa mawon, Mbah? Syukril wudu. Terus langsung kadang-kadang tasbih nek padahal panjang. Tasbih ini panjang, Mbah. Terus napa malih, Mbah? Qadil hajat, masyaallah. Nggih, seperti itu. Jadi itu secara tidak langsung para sahabat, tidak usah belajar ilmu yang aneh-aneh, tenaga dalam itu sudah menjadi penangkal. Makanya disebutkan wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah penjagaan ya dari penyakit dan lain sebagainya dengan sabar. Jadi beliau ini tidak pernah belajar tenaga dalam, mboten pernah bagi. Tenaga dalam mboten pernah. Nama Fatihah. Fatihah, insyaallah. Jadi para sahabat, jadi cukup dengan sabar dan sholat. Jadi sholatnya beliau ini sholat 5 waktu dan juga sholat apa, Mbah? Ibadiyah qobliyah. Terus sholat malam terus bagi. Tasik dilampahi. Nggih. Kadang awak sakit niku nggih mboten. Oh nggih. Enggak terus sholat duhane ya napa, Mbah? Nggih. Oh dilampahi subhanallah. Allah.
Jadi para sahabat, mbahnya ini sholat duha diwajibkan. Jadi maka seyogyanya ini kalau ada yang kesini ya praktisi ya, terutama santri-santri kesini, itu saya wajibkan sholat duha, walau ini, walau 2 rakaat. Karena luar biasa sholat duha ini penjagaan luar biasa. Dan nggak perlu kalian wiridan jauh-jauh, ya cukup dengan sabar dan sholat. Dan yang ketiga ini yang paling penting para sahabat. Yang terpenting tanpa kalian harus ikut ikut komunitas ruqyah apapun jenisnya, JRA atau apa begitu, kalian nanti akan terbentengi secara otomatis, yaitu dengan cara bertorekoh. Jadi orang torekoh itu terutama torekoh TKN, saya nggak memuji satu torekoh kemudian yang lain enggak, tapi yang jelas keistiqomahan berzikir torekoh itu bisa membentengi kita. Jadi bentuk segera min siroril ingsi wasihri wasyayatin, dari bentuk gangguan-gangguan gaib. Nah, jadi kita akan tanya mbahnya torekoe napa mbah? Torekoe napa mbah? Naqsabandiyah. Riyen mursite sinten mbah? Ya Musta'in Robli. Tasih sugeng. Tasih. Allah. Malah ingkang muteraken sirah bulan. Allah. Sip. Ini enggak usah lah. Ini mikrofonnya mikrofonnya terlalu ribet. Jadi mbahnya ini mursidnya langsung Mbah Yai Musta'in Romli, peterongan para sahabat. Subhanallah. Jadi masih menangi langsung Bang. Sing muterne sirah ngene ngeten? Nggih. Nah, nggih. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi saya pernah itu disampaikan Kiai Marwazi. Kiai Marwazi itu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu ketika saya sowan ke beliau, datanglah beliau itu kepada saya datang kepada beliau. Ternyata beliau sampean torekotnya tekian ya, langsung tahu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa orang-orang torekoh itu kuat berbentengannya? Jawabannya karena dia selalu dzikir lataif. Nah, dzikir lataif lah, atau akfar atau dzikir lataif pitu nih kalau Mbah. Sing diwajibkan gitu. Allah dzikir lataif. Lah nggih 1000. Danten torekoh Naqsabandiyah 1.000. Jadi orang-orang torekoh itu tanpa rutinan itu sudah wajib lah ba'dal su'adas salat. Nanti kita akan kaji lah pakai dzikir lataif ini sangat luar biasa pembentengan. Bagaimana tidak seandainya dia si jin ini di khoisum sini, kemudian dia dzikir torekoh, dihentakkan di sini Allah, maka wa may ya'shu an dzikir rahman qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jin yang di sini otomatis jin kan kadang teng mriki Mbah, teng khoisum. Di khoisum itu ya tengah-tengah sini. Jadi di rongga hidung sampai sini. Makanya kan suruh wudu istingsyak, tujuannya supaya jin yang ada di sini keluar. Tapi orang torekoh enggak usah wudu, tapi dengan dzikir lataif Allah 1000 kali. Bagaimana hendak jin mau masuk, setan mau masuk? Ajnihah, a'dhan. Tubuhnya ini dibuat zikir. Sini. Terus ketika setannya kena ain, ya contoh kita kena ain, ya di sini kan ada ain ya, biasanya di sini. Dia ketempelan jin terus kemudian bisa membuat penyakit ain. Ain itu si mata tajam, lalu muji anak lincah, tiba-tiba nggak bisa jalan. Lah itu orang torekoh TKN itu sulit. Kalau dia orang torekoh dengan mursyidnya, itu tentu setan akan kesulitan untuk masuk ke jasadnya. Kenapa? Karena selalu dzikir lataif di sini, Mbah ya. Terus teng awak tubuh kan tak mriki, Mbah. Awake kabeh dzikir sing ketujuh niku, Mbah. Terus sembunyi teng pundi mawon mboten saged setan. Gitu. Terus ketempelan, Pak sahabat. Ketempelan kan dari sini. Nanti kalau dia dzikir lataif teng begini, wah. Ya sudah enggak ada tempat bagi setan. Karena Allah sudah mengatakan barang siapa berpaling dari zikir Allah, sedangkan orang yang torekoh itu tidak berpaling zikir.
maka sangat sulit bagi setan untuk memasuki, termasuk sihir, jin dan lain sebagainya. Ini beda ketika Rasulullah kena sihir, karena Rasulullah kena sihir itu adalah mukjizat, beda dengan kita. Jadi dengan segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah itu mukjizat. Ini bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita kena sihir itu berarti kesalahan kita. Wong sudah turun al-surut al-muawwidzatain kok kita masih belum bisa nangkal. Nah, kalau Nabi itu kena sihir mukjizat. Karena Nabi ketika kena sihir itu tanpa ada yang sudah sembuh dan tidak berpengaruh pada perilaku. Kalau kita kan beda, kena sihir kan mudah marah. Nek sholat sering lupa rakaat. Loh ya kan, nek sholat itu sering lupa rakaat, was-was, suka marah tiba-tiba. Pokoknya energi ini kuat. Jadi suka marah tiba-tiba, anaknya didik. Iya tuh. Sering pegel sini. Nah, dia jadi begitu Pak. Begitu para sahabat semua yang dimuliakan Allah, saya ulangi, jadi panjenengan semua yang pengen anti santet nggak perlu ribet ngurusi zikir apa, rutinan wiridan apa, nggak usah. Cukup sampean ikut taat kepada Allah, yaitu wasta'inu bis sabri wassalah, yaitu dengan sabar dan sholat. Insya Allah santet dengan elemen model apapun, model misalkan api dengan dia pakai menyan yang nama kita ditulis di kain kafan, dia pakai menyan sekalipun, elemen api atau elemen udara, semisal dia mengirim santet dari boneka yang dipendam di kuburan, nggak akan masuk. Saya yakin nggak akan masuk. Atau elemen air, ya, elemen air itu biasanya masyrob, dia diminumkan untuk biasanya pelet, itu juga nggak akan masuk. Yang keempat elemen tanah kuburan atau tanah punden, insya Allah nggak ada masuk. Syaratnya kalian menjadi 3 orang ini. Pertama orang yang penyabar, yang kedua adalah orang yang sholat rutin dijaga, terutama sholat Mbah rawatib kalih rawatib qobliyah ba'diyah. Nggih, qobliyah ba'diyah, terus sholat malam dan sholat duha para sahabat. Kalau saya sih cenderung bukan mewajibkan dalam konteks fikih ya, mewajibkan diri kita sendiri itu sholat duha. Insya Allah sholat duha itu tameng yang sangat luar biasa. Ini para sahabat. Dan yang ketiga bertorekoh lah. Maka sering saya sampaikan, kalian ini kalau sudah ikut JRA, belajarlah torekoh. Jangan malah ngedonkan makammu dengan ilmu yang aneh-aneh, ilmu mental, ilmu kodam, ilmu wis gak jelas. Karena kalau dengan torekoh itu akan sadar diri, ilahi anta. Saya ndak menyalahkan ilmu yang lain, cuman eman begitu. Eman-emannya loh, sayanglah. Hidup ini tinggal sisanya sedikit, kita gunakan ilmu-ilmu yang membuat kita emosi. Pokoknya ilmu-ilmu yang batil itu ilmu-ilmu yang membuat kita emosi, sombong itu ilmu yang batil. Tapi dengan kalian belajar ilmu, setelah belajar ruqyah, belajar torekoh, masuk ke dunia torekoh, insya Allah dibimbing mursyid, bukan mujiz. Saya ulangi, mursyid bukan mujiz. Itu jelas-jelas mujiz itu mah biasa, orang ngijazai Fatihah sudah biasa. Mursyid, dibimbing mursyid yang kamil lah insyaallah. Begitu insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya mau buka pertanyaan, kalau ada yang bertanya. Siapa ini yang mau bertanya? Ada 3 pertanyaan saja yang akan saya jawab karena waktunya sudah mau tanya Gus, tiap hari dalam nasi ada belatungnya, setelah di swab marki ketarik di sepanjang pekarangan rumah di sebelahan tetangga. Ini jenisnya apa, kira-kira bulunya apa? Nah, ini jelas sihir ini. Medianya apa kita nggak ngerti, tapi biasanya bangkai, medianya bangkai kalau belatung itu, karena
si jin ini akan berkamuflase, bertasyakul dengan sesuatu yang berbau busuk. Jadi dia akan ngerasa ada bau busuk. Jadi medianya kayaknya ini jenis bangkai. Bangkai yang sudah lama. Kalau sudah lama biasanya jadi tulang. Begitu para sahabat, bisa jadi pembalut lah yang sudah dimantra-mantrai. Jadi kalau ketarik ke sebelahnya orang ya memang sihirnya dari situ. Bisa jadi dia bukan sasaran tapi dia terkena imbas dari sihir tersebut. Apakah bisa? Bisa. Pertanyaannya kenapa kok bisa? Karena jin itu bodoh. Bodohnya kenapa? Nggak pernah sekolah. Wong disuruh nyantet si A kok malah yang B juga kena. Kenapa? Karena ya santetnya itu di tengah-tengah rumahnya A dan B. Akhirnya yang B juga kena. Nah itu buktinya jin itu bodoh. Makanya kok bodoh diarani sakti. Jadi jin itu bodoh, makanya sangat bodoh bagi manusia yang menghamba kepada jin, karena jin itu bodoh. Apalagi untuk menjaga diri dan sebagainya itu sangat bodoh. Bodoh segi akidah maksudnya. Begitu para sahabat. Dua, pengen ijazah torekoh. Ya torekoh itu bukan ijazah ya sahabat. Torekoh itu baiat. Apa bedanya baiat dengan ijazah? Kalau baiat itu tidak boleh ditinggal. Kalau di baiat ditinggal itu haram, dosa dia. Kenapa dosa? Dosanya karena ta'alluq, jadi karena ilat, bukan karena amalannya. Karena dia ketika biat janji bagi. Pas biat tenggene mursyid kan janji bagi. Jadi janji untuk mengamalkan sampai mati. Makanya kalau nggak diamalkan mati, kalau nggak diamalkan sampai mati ya dia dusta. Jadi sakit niki zikir siri niku rada kledor. Oh, kledor. Nggih sakit niki. Nggih. Mboten. Oh, nggih. Begitu para sahabat. Jadi intinya zikirnya wajib. Yang ketiga, itu bedanya ijazan. Sebentar. Assalamualaikum, saya praktekkan titik kahil ke ipar saya, langsung reaksi frontal jurus, katanya itu buka portal, pas di swab ketarik ke kepalanya sendiri. Buka portal apa? Oh ya salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya praktekkan titik kahil ipar saya, jurus. Bukan itu kemungkinan dia jalab wa tahdir, Mehmet Men, dari pertanyaan dari Mehmet Men. Assalamualaikum Gus, inilah pertanyaannya. Saya praktekkan titik kahil ke ipar saya, langsung reaksi frontal. Katanya itu buka portal, pas di swab ketarik ke kepalanya sendiri. Itu pertanyaannya begitu. Tapi saya jawab, ya pertama si Bang Mehmet Men ini salah. Salahnya apa? Karena ijazah titik kahil itu untuk sihir, sedangkan tadi dia tidak kena sihir, begitu loh. Tidak kena sihir di titik kahil. Nah itu salah. Kan ijazahnya titik kahil itu untuk yang kena santet. Lah dia itu nggak kena santet. Makanya nggak perlu dipraktekkan yang titik kahil. Nah, demikian. Terus, lah itu jenis apa? Itu jenis jalab wa tahdir. Jadi dia menarik, tanya aja dia punya ilmu tenaga dalam apa. Kalau dikatakan buka portal tidak juga. Karena buka portal itu untuk ngisi, misalkan orang diisi energi apa, terus dia harus telus telanjang dada dan seterusnya, terus atau kum-kuman rendaman, itu buka portal. Atau dia dikondisikan tren, kalau dunia hipnoterapi dia kondisikan tren dulu, disugesti dan lain sebagainya, itu bisa buka portal. Tapi kalau titik kahil dia sadar sesadar-sadarnya, jadi tidak sampai ke tren dan tidak ada ritual-ritual aneh. Begitu ya. Jadi kalau ada yang jawab itu buka portal, sangat-sangat keliru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.